Wah, beliau keren banget. Ayo kita cari tahu biografi sosok B.J. Habibie. Kamu sangat suka sekali belajar biografi Indonesia. Dan saya sangat suka terutama pada Pak B.J. Habibie. Tapi pengetahuannya tentang Pak B.J. Habibie saat ini dan juga seperti selatan ini Seperti itu. Saya bisa menceritakan kisah perjalanan boleh Pak, boleh. mereka. Bakarudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie adalah seorang tokoh inspiratif Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya merupakan seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan spesialis mata di Yogyakarta. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius. Sejak masa kecil, beliau sangat akrab dengan bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya dari umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. Habibie kecil juga adalah pribadi yang suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku. Walaupun begitu, ia juga termasuk anak yang sangat aktif bertanya. Karena Habibie memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sewaktu kecil, panggilan akrabnya di antara keluarga dan temannya bukanlah Habibie, melainkan Rudi Habibie. Beliau menghabiskan masa kecil di tempat kelahirannya di Parepare, namun menginjak usia 14 tahun, ia pindah ke Bandung, Jawa Barat pada tahun 1950 setelah ayahnya meninggal karena penyakit jantung.
Di Bandung, Habibie menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Government Middle Level School. Di tingkat SMA, inilah beliau tampak menonjol di bidang eksakta seperti matematika dan mekanika. Pada tahun 1954, tepatnya saat ia berusia 18 tahun, ia melanjutkan menempuh pendidikan di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB. Masa studi Habibie di ITB tergolong singkat, hanya 1 semester saja, sebab ia memutuskan untuk melanjutkan studi teknologi penerbangan di Universitas RWTH Essen di Jerman Barat dengan dibiayai oleh ibunya. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Essen sambil bekerja secara praktik Jerman. Selain itu, beliau juga aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau biasa disingkat dengan PPI. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai dengan ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma Ing-nya di Teknisi Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude, yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkat barang yang ringan dalam jumlah yang banyak. B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon industri kereta api di Jerman itu dengan membuat sayap pesawat terbang. Caranya membuahkan hasil dan sangat membantu kebutuhan perusahaan. Riwayat pendidikan masih berlanjut karena ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule der Fakultät der Vormechanismen Essen. Sambil menempuh pendidikan doktornya pada tahun 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupan dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar doktor insinyurnya di Technische Hochschule der Fakultät der Vormechanismen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Usai menyelesaikan pendidikan doktor di bidang teknik kedirgantaraan, Habibie kemudian bergabung dengan Messerschmitt Buchau Bellum atau MBB, sebuah perusahaan penerbangan Jerman. Di perusahaan ini, ia mengembangkan metode Habibie aerodinamika, lalu teorema Habibie konstruksi, dan faktor Habibie termodinamika. Selama berkarir di MBB, Habibie mengembangkan suatu metode yang akhirnya mengubah wajah dunia penerbangan. Metode atau penemuan yang dimaksud adalah teori perambatan retak atau crack propagation theory. Temuan inilah yang membuat ia dijuluki Mr. Crack. Teori perambatan retak dicetuskan Habibie untuk menjawab akibat kecelakaan pesawat saat itu, yang utamanya disebabkan karena kegagalan konstruksi, kebanyakan karena kelelahan atau fatigue
pada badan pesawat. Jadi itu dia perjalanan hidup B.J. Habibie. Sebagai tokoh yang sangat terkenal sekali di Indonesia, juga bisa membuat pesawat sendiri, bisa membanggakan negara di kancah internasional. Kita bangga beliau setia dengan negaranya. Beliau orang yang sangat nasionalis, yang sangat disiplin. Begitu. Jadi kalau kita ingin melihat dunia, lihatlah tokoh-tokoh kita yang itu. Jadi Ini yang ini Pak. Bagus juga penjaganya di sini Pak ya. Dijelasin tadi tokoh-tokohnya secara rinci. Ada lagi penjaga yang di belakang sana, yang jaga di bagian sana. Penjaga di sini cuma saya, dengan Bapak. Coba maju Bapak lihat di sini. Di sebelah situ di ujung situ. Tadi ada sih ngobrol Pak, ngobrol tentang tokoh bisa bahas. Di sini.